Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga tahun 2021 ini. Hari ini tanggal 26 Januari. Gereja kita memperingati Santo Timotius dan Titus Uskup. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Di tahun yang baru ini kita mulai dengan sukacita, dan kita yakin Tuhan selalu memberkati kita. Sebelum memulai renungan ini, ada inspirasi singkat berkaitan dengan Injil hari ini. Kalau keluarga-keluarga mengadakan suatu perjalanan, jalan panjang ataupun dekat, pada umumnya yang kita pikirkan adalah membawa apa dalam perjalanan selain dari oleh-oleh. Biasanya para ibu yang selalu rajin dan langsung peka dengan itu untuk menyiapkan makanan di perjalanan. Siapa tahu di jalan lapar, haus, atau dingin, atau panas, dan seterusnya. Pada waktu kami mengadakan ziarah rohani ke Tanah Suci, Bapak Ibu saya lihat membawa koper besar. Di dalamnya ada juga makanan yang khas, yang selama ini selalu setiap hari mereka makan kalau di rumahnya. Membawa roti, bahkan membawa sambal. Lalu saya tanya, "Ibu, membawa sambal untuk apa?" "Ya, siapa tahu suster di tempat orang tidak enak makanan atau tidak bisa masuk karena berbeda rasa. Maka kalau masuk sambal ini, itu membantu." Ada rasa takut, ada rasa khawatir bahwa di tempat orang nanti tidak bisa makan, karena selalu membawa kebiasaan di rumah. Inilah suatu kebiasaan kita, selalu memikirkan apa yang akan saya makan nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil dipesankan oleh Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya pergi mengadakan perjalanan mendahului Yesus. Dipesankan di sana
Janganlah kamu membawa pundi-pundi, janganlah membawa bekal, jangan membawa kasut. Mereka diutus dalam perjalanan yang panjang, tapi dilarang membawa sesuatu. Mungkin para murid juga takut, khawatir, bagaimana akan makan, bagaimana minum, bagaimana kalau kedinginan, bagaimana kalau panas. Tetapi para murid menjalankan karena Yesus yang berpesan. Dengan harapan kalau tidak membawa apa-apa supaya lebih fokus dengan perutusan, fokus dengan tugasnya, sehingga berjalan dengan baik. Bahkan dipesankan oleh Yesus, kalau bertemu dengan orang di jalan, jangan memberi salam. Berjalanlah terus supaya cepat sampai ke tujuan. Mungkin juga ya kalau bersalam akan bersalam, lalu lama akan ngobrol, menjadi tambah waktunya. Barangkali itu sehingga dilarang oleh Yesus. Pengalaman para murid bersama dengan Yesus ini juga adalah pengalaman kita. Ada kekhawatiran tertentu ketika kita tidak membawa sesuatu bekal dalam perjalanan. Perjalanan kehidupan kita sampai saat ini juga sering pengalaman para murid itu. Membawa bekal, membawa pundi-pundi, membawa kasut sampai kita berat. Lalu perjalanan kadang-kadang kita tidak bisa nikmati lagi, hanya memikirkan barang yang kita bawa. Kadang tidak bermakna lagi, hanya lewat begitu saja perjalanan itu. Karena kita sambil menikmati bekal-bekal yang kita bawa. Mungkin makanan, berjenis-jenis, minuman, dan seterusnya. Apa pesan Yesus untuk kita sekarang ini? Dalam perjalanan kehidupan kita, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal. Karena Tuhan akan menyediakan untuk kita. Percaya, fokus pada tugas itu. Soal makanan dan minuman Tuhan menyediakan. Sehingga kita berjalan dengan santai, menikmati perjalanan sampai ke tujuan. Bahkan mungkin dengan membawa bekal-bekal itu kita akan terjadi percekcokan, terjadi keributan. Tapi kalau nggak membawa apa-apa, kita santai saja. Karena nggak perlu mempersiapkan. Sehingga hati kita damai untuk berangkat. Pesan Yesus kepada kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita percaya kepada Tuhan, berani menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena dengan menggantungkan diri pada Tuhan, semua tersedia. Tadi dalam Injil dikatakan, jikalau kamu masuk dalam sebuah rumah atau kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Apa yang disiapkan orang, disediakan yang punya rumah, kita makan. Artinya kita beradaptasi dengan situasi itu. Entah enak, entah manis, entah asin, entah apa saja, kita makan apa yang dihidangkan. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Dalam keluarga, Bapak Ibu, sering kita mengeluh bahwa kita tidak punya ini, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya makanan ini, dan seterusnya. Dan kita berjuang untuk mencapai itu supaya kita memiliki. Tetapi Yesus mengatakan, apa yang disediakan Tuhan kepada kita, itulah yang kita terima. Beradaptasi, bersyukur, dengan gembira sukacita menikmati apa yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita itu. Karena yang terpenting sebenarnya bukan soal apa yang kumakan besok, tetapi adalah kedekatan hati kita dengan Tuhan, kepercayaan kita pada Tuhan. Para rasul itu akhirnya berjalan tanpa membawa bekal. Mereka percaya Tuhan akan menyediakan suatu tempat nanti. Tuhan akan memberi, gak mungkin diutus oleh Tuhan lalu dibiarkan kita terlantar.
kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Penyelenggaraan ilahi ataupun in providentia Dei, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan untuk kita apa yang kita makan, apa yang kita nikmati. Juga Bapak Ibu, kita percaya kita hendaknya memiliki HP, bukan handphone yang selalu setiap hari kita pegang kotak-katik terus ya. Tapi HP adalah hati pendoa. Hati kita berdoa terus dalam keluarga kita. Kalau Bapak punya HP, Ibu punya HP, anak-anak punya HP, maka damailah keluarga. Percaya pada Tuhan. Apapun yang kita minta diberikan Tuhan. Mungkin bukan apa yang kita minta karena kita hidup diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang berbicara kepada kita. Bapak Ibu, mari kita belajar dengan tekun untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, kebutuhan kita sehari-hari, sehingga tugas perutusan kita berjalan dengan baik. Kita sampaikan semua kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi pada kita, terutama dalam situasi pandemi corona ini. Timbalah nilai-nilai rohani, nilai-nilai atau makna yang disampaikan Tuhan pada kita dengan situasi sekarang ini. Adalah kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keluarga, semakin banyak berdoa, membaca kitab suci, duduk termenung di hadapan salib. Tuhan menyatakan sesuatu. Belajarlah untuk tenang mendengarkan bisikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga permenungan ini membantu kita untuk meneguhkan iman, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati.